bahwa memang asosiasi guru juga meminta kepada kita agar memberi tambahan kuota. Jadi yang itu adalah tambahan kuota karena ternyata memang guru-guru kita di Kementerian Agama Republik Indonesia, postur guru-guru kita ada dua. Jadi ada guru yang PNS, itu sekitar 16-17%, dan ada guru yang non PNS atau honorer, itu yang banyak 84%. Jadi dari 750.000 guru itu, ya 9.000 kuota ini. Tentu ini masih sangat sedikit dari kebutuhan kita. Ya, sama aja dengan regulasi yang ada kan, bahwa itu kalau kami sederhana, umpamanya pertama harus mereka dipastikan itu terdaftar di Simpatika. Jadi untuk khusus guru madrasah kita memiliki data Simpatika. Nah, Simpatika itu semua data tentang guru, ada guru madrasah ada di situ, tentang namanya. Banyak cara guru itu kan orang-orang pendidik ya. Jadi mereka itu dalam berjuang dengan berbagai cara. Ada yang langsung memberi surat itu bisa langsung ke Menteri, Gus Menteri, ke Pak Dirjen Pendidikan Islam, juga ke saya langsung. Kemudian mereka juga datang ke DPR untuk berjuang menyampaikan aspirasi. Tapi yang menarik bagi kami, guru madrasah ini tetap santun, sangat beradab dalam menyampaikan pikiran-pikiran mereka. Dan baru saja minggu kemarin mereka datang ke sini untuk menyampaikan bukan hanya curhat, permohonan. Ya, dan saya minta kepada mereka, saya minta agar mereka jangan sampai mogok mengajar, karena mengajar itu adalah panggilan jiwa. Itu sangat penting, dan karena itu mereka mendidik anak bangsa kita. Oleh karena itu saya pikir dengan segala bentuk-bentuk perjuangan mereka lakukan, dan mereka punya asosiasi juga. Ada asosiasi, ada perkumpulan, ada Ikatan Guru Indonesia, semua menyampaikan. Bahkan mereka juga sudah sampai ke DPR, Komisi 10, pokoknya begitulah cara berjuang mereka meningkat. Tetapi itu kebutuhan. Kalau curhat mereka gimana Pak? Bisa diceritakan? Curhatnya begini. Contohnya mereka ada mungkin sampai menangis karena sudah mengajar gitu. Ada dari berbagai wilayah, dari Jawa, luar Jawa. Pak, kami ini membutuhkan pengakuan dari negara. Tolonglah kita ini, karena kami ini sudah 18 tahun mengajar. Kami sudah 12. Makanya mereka ini, kalau inilah solusi dari pemerintah tentang P3K ini. Karena P3K adalah guru-guru yang bisa diangkat menjadi pegawai dengan kontrak kerja itu bisa di atas 35 tahun. Nah, kalau skenario CPNS itu mereka tidak bisa, karena menurut undang-undang usia paling tinggi maksimal 35 tahun. Nah, ini saya pikir solusi pemerintah sangat bagus. Dan mereka ingin pengakuan. Maka mereka bilang, Pak, kami bukan kami datang untuk mendapatkan pekerjaan, karena profesi kami sudah sebagai guru, dan itu sudah 18 tahun, 20 tahun. Kami datang pengakuan, rekognisi negara. Mereka kepengen negara dari madrasah. Nah, sekarang di tengah pandemi COVID-19, nah ini kan guru-guru yang mengajar di madrasah swasta, itu kan harapannya kepada yayasan. Nah, sebetulnya pemerintah kalau menyapa ini dan memberikan kuota yang signifikan berdasarkan kebutuhan kita, sangat membantu guru-guru kita sebagai pendidik di masyarakat kita di madrasah. Nah, yang kedua, kami sudah menghitung estimasi kebutuhan guru madrasah sampai 2024. Kami sudah hitung pula berapa guru 2-3 tahun terakhir ini yang pensiun. Jadi ada 12.000 sekian guru yang pensiun, dan kami sudah estimasi kebutuhan P3K kita untuk madrasah, khusus madrasah ya, adalah 192.008 orang, dan itu mudah-mudahan bisa terpenuhi sampai 2000. Kalau ada tambahan kuota 2021, 2022, 2023 dan 2024.
kami sudah ada hitung-hitungannya, dan alhamdulillah kemarin Komisi 10 DPR RI sudah kami masukkan usulan ini, dan sepertinya secara sudah ditulis di dalam kesepakatan itu. Dan semoga ini perjuangan kami ya masih ada langkah-langkah berikutnya, yaitu meyakinkan Menpan RB dan BKN agar sesulit itu Pak meyakinkan Menpan RB dan BKN. Ya, ada proses-proses yang kita harus itu, karena pasti mereka akan menghitung estimasi budget, kita juga sudah hitungkan secara detail, dan hitung-hitungan ini berdasarkan kebutuhan, dan kami melihat rombongan belajarnya. Jadi satu madrasah itu sudah berapa guru, dan tingkatan-tingkatan juga ada RA setingkat TK, ada masuk. Kami sudah catat semua nih, ada catatan, nanti saya kasih catatan. Jadi tingkat RA itu TK berapa, madrasah ibtidaiyah tingkat SD, kemudian madrasah sanawiyah pada tingkat SMP, dan madrasah aliyah pada tingkat SMA. Jadi sudah ada semua. Jadi inti dari semuanya ada, kami punya kebutuhan P3K guru madrasah 192.008 orang sampai 2024. Sampai 2024. Jadi terserah nanti bagaimana pemerintah dan ketersediaan anggaran yang ada, dan Kemenkeu kita juga ini, dan baik Gus Menteri, kemudian Pak Dirjen dan saya, semua kita sudah sepakat bahwa ini sebuah kebutuhan. Dan bahkan saya mengatakan bahwa guru madrasah lah yang sesungguhnya yang selama ini menjadi pilar proses pembelajaran dan kualitas belajar di madrasah. Dan kami bersyukur menurut data Bank Dunia dan data di Bappenas bahwa tingkat literasi madrasah sanawiyah secara nasional itu unggul, literasinya. Berarti seandainya nih Pak, ini kan harapan Bapak 192.000 itu sampai 2024. Seandainya ternyata tidak tembus sesuai dengan angka itu, ada langkah antisipasinya nggak Pak? Ya tentu, ya kita tentu berharap terpenuhi, karena bagaimanapun ya secara nasional angka PISA kita tidak tinggi, tingkat literasi kita juga tidak tinggi, belum tinggi, dan tentu harapan kita harus terpenuhi, karena ini adalah persoalan bangsa.